Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, senang sekali kita bertemu kembali di acara Keep Venture hari ini. Yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu dan perlindungan-Mu. Kalau hari ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang mampukan kami agar dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, siapa nih yang siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita mau mendaki, kita mau menuruni bukit, terbang dan menyelam. Semuanya bersama Tuhan. Yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, senang sekali ya kalau kita bisa memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita mau nyanyikan satu lagi. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan.
besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Story time. Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami pada saat kami memuji nama-Mu. Tuhan sudah memberikan sukacita dalam hati kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Kak Foni yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pada hari ini akan mendengarkan cerita dari Lukas 1 ayat 5 sampai 17, Matius 3 ayat 1 sampai 13 dan Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Adik-adik, pernahkah kamu ingin tahu apa yang dipikirkan oleh orang tuamu tentang kamu sebelum kamu dilahirkan? Mereka sepertinya berbicara tentang apakah bayi mereka laki-laki atau perempuan, dan tentang seperti apa wajahmu. Mereka akan membicarakan tentang namamu. Mungkin mereka ingin tahu pekerjaan apa yang direncanakan oleh Allah bagi kamu ketika kamu bertumbuh besar nanti. Mungkin mereka berdoa bagi kamu, bahkan sebelum kamu dilahirkan, dan memohon Allah untuk menolong kamu menjadi seorang yang setia baginya. Adik-adik, di Lukas 1, orang tua Yohanes Pembaptis tidak perlu mengira-ngira apakah bayi mereka nanti laki-laki atau perempuan. Mereka bahkan tidak harus memutuskan nama bagi dia. Dengarkan firman Tuhan yang memberitahu kita mengapa. Kita baca Lukas 1 ayat 13 bersama-sama dengan suara yang keras ya. Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Malaikat Allah telah memberitahu Zakaria bahwa dia dan Elisabet akan memiliki seorang anak laki-laki yang harus dinamai Yohanes. Malaikat juga memberitahu Zakaria bahwa Allah telah memilih Yohanes untuk menjadi seorang yang memberitahu pada orang-orang banyak untuk bersiap sedia berjumpa dengan Juru Selamat. Bayi Yohanes telah bertumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa. Kita bisa melihat dari Alkitab Matius 3 ayat 1. Matius 3 ayat 1. Pada waktu itu
tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Ia akan melakukan tugas yang telah Allah persiapkan baginya. Apakah tugasnya yang penting itu? Berkhotbah. Iya, Yohanes memberitakan firman Allah kepada orang-orang. Juru selamat segera datang, katanya. Bersiaplah untuk berjumpa dengan Dia, berpalinglah dari dosamu. Yohanes hidup sendirian di padang gurun. Ia mengenakan jubah yang terbuat dari bulu onta dengan ikat pinggang kulit. Ketika dia lapar, dia makan madu hutan dan juga belalang. Orang-orang dari segala penjuru negeri datang ke padang Yudea untuk mendengarkan dia berkhotbah. Mereka mendengarkan dia berkata, "Kamu harus menyesali dosa-dosamu dan berhenti melakukan segala hal yang jahat. Kamu harus berbuat hal yang menyenangkan Allah. Berbagilah dengan mereka yang miskin dan lapar. Jangan berbohong atau mencuri. Berhentilah menjadi tamak dan mementingkan dirimu sendiri." Banyak orang yang telah mendengarkan khotbah Yohanes menyesali dosa-dosa mereka, dan Yohanes membaptis mereka di sungai Yordan. Yohanes dengan hati-hati mengarahkan mereka kepada juru selamat yang akan datang. Yohanes tidak mau orang-orang memuji dia. Ia ingin orang-orang mengenal dan memuji Yesus. Yohanes bahkan berkata bahwa dirinya tidak layak untuk membuka sandal sang juru selamat. Tidak lama kemudian Yesus datang dan orang-orang mulai mengikuti dia. Teman-teman dan para pengikut Yohanes khawatir bahwa setiap orang akan pergi untuk melihat Yesus. Menurut kamu, bagaimanakah perasaan Yohanes ketika ia mendengar bahwa banyak orang mengikuti Yesus? Yohanes senang mendengar orang banyak mengikuti Yesus. "Aku tidak iri hati karena orang banyak mengikuti Yesus. Aku senang," kata Yohanes. "Aku bahagia bahwa Allah menolongku untuk melakukan tugas yang diberikan kepadaku." Lalu dia mengatakan sesuatu yang sangat penting tentang Yesus dan tentang dirinya. "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes tidaklah kaya dan berkuasa. Ia tidak memperoleh piala atau medali untuk tugas yang dilakukannya. Tetapi apakah yang dipikirkan Allah tentang Yohanes? Mari kita baca Lukas 1 ayat 15. Lukas 1 ayat 15. "Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Yohanes besar di hadapan Allah, sebab Yohanes menaati dan melayani Allah dengan kuasa Roh Allah. Yohanes tidak berusaha untuk membuat orang lain berpikir bahwa dirinya besar. Ia hanya ingin melakukan tugas yang telah diberikan Allah kepadanya. Ia ingin menunjukkan orang-orang kepada Juru Selamat. Iblis mencobai kita untuk mementingkan diri sendiri dan bersikap sombong. Ia menggodai kita untuk ingin menjadi yang paling penting, menjadi yang terutama, atau menjadi yang terfavorit. Tetapi Roh Kudus membuat kita ingin menjadikan Yesus sebagai yang paling penting. Roh Kudus membuat kita ingin orang-orang lain untuk memuji Bapa kita di sorga ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik.
Yohanes seorang hamba yang rendah hati. Ia mengasihi Yesus sepenuh hati dan jiwanya dan memberitahu orang lain bahwa Yesus adalah yang terbesar dari segala sesuatu. Mari kita menyanyikan lagu. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 3 ayat 30. Mari kita baca bersama-sama sebanyak 4 kali. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk meninggikan nama-Mu saja, karena hanya Engkaulah Allah kami, Allah yang patut menerima segala pujian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Song of the month. Yay!
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.